Halo, kembali lagi kita bertemu dengan saya Deki di segmen Mentor Bisnis Kreatif, bagi ilmu praktis berbisnis. Nah, kali ini saya akan coba flashback ya, apa yang di episode 1 kemarin kan kita tentang jualan nih. Nah, kenapa kok pentingnya jualan itu? Karena jualan itu merupakan fondasi awal kita berbisnis, teman-teman. Jadi di sini saya hanya berbagi ilmu yang sudah saya lakukan, dan di bisnis The Prince ini saya bertemu juga customer kita yang rata-rata pebisnis itu mereka mulai usahanya juga dari nol, nggak punya modal juga. Nah, kita mencoba berbagi apa yang sudah dilakukan nih sama customer kita, sama saya juga. Jadi bahwa bisnis itu nggak perlu modal besar, tapi cukup modal utamanya adalah pertama kali adalah jualan. Nah, kali ini topik yang kedua adalah cara menentukan produk yang sesuai sama kita. Jadi teman-teman, kita coba explore dulu apa yang menjadi hobi kita. Hobi kita apa aja. Kemudian di indikator kedua, apa yang menjadi skill kita. Skill ini adalah kemampuan kita ini jago melakukan apa sih. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Siapa saja yang kita kenal di sini. Nah, ada 3 indikasi ini yang akan kita jadi patokan untuk menentukan kita memilih produk. Di sini ada 3, saya coba jelaskan ya. Apa aja hobinya? Nah, di sini hobinya, misalnya saya hobinya itu jalan-jalan. Saya suka traveling ke alam-alam, ke tempat baru. Kemudian hobi berikutnya apa? Oh, saya suka makan nih. Nah, saya juga suka makan. Kemudian hobi berikutnya nonton. Nah, tulis saja apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman lakukan yang ibaratnya teman-teman itu nggak dibayar, teman-teman tetap melakukan hal ini, yaitu hobi. Kemudian kita lari ke kedua, yaitu skill. Skill ini apa yang teman-teman jago, apa yang sudah teman-teman lakukan sejak lama, teman-teman lebih pintar daripada orang lain yang awam. Seperti itu. Kalau saya mungkin, saya menguasai desain grafis nih, desain grafis. Kemudian saya juga andai kata mungkin saya jago masak. Nah, di sini bisa dimasukin ya. Apalagi mungkin kalau untuk umur awal-awal mungkin kita masih belum bisa terlalu banyak menemukan skill kita ya, karena kita masih tahap belajar apa segala macam, nggak apa-apa, 2 ini cukup. Kemudian relasi, sudah pasti kita sudah pasti punya keluarga kan. Nah, keluarga dan sanak itu artinya ya sepupu, paman, dan keluarga-keluarga yang di luar keluarga inti lah. Di situ ada tante, paman, seperti itu ya. Kemudian apalagi yang kita punya? Oke, kita kan juga sekolah ataupun juga kuliah. Nah, kayak gitu pasti dong punya teman-teman sekolah ataupun di kampus ya. Terus apalagi ya, mungkin teman-teman suka punya hobi di mana atau teman-teman punya rata-rata teman-teman di komunitas motor gitu, tulis aja, nggak apa-apa. Komunitas motor. Nah, dari 3 ini kita sebenarnya sudah bisa menemukan dengan mudah produk-produk apa yang bisa kita jual nih di sini. Oke, misalnya contohnya tadi, hobinya saya jalan-jalan nih. Jalan-jalan, saya suka traveling nih. Oke, saya bisa nih menawarkan seperti kayak produk-produk seperti kayak peralatan naik gunung, peralatan camping, peralatan apa ke teman-teman misalnya sekolah atau kampus. Coba ya kita tulis ya.
ide jualan. Coba misalnya jualan peralatan traveling ke teman-teman kampus. Catat aja dulu peluang-peluangnya apa aja. Kemudian ada lagi, oh saya bisa desain nih, saya jago Corel Draw apa segala macam, bisa bikin brosur-brosur. Oke, bisa tawarin kemana? Oh, ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, biasanya banyak tugas-tugas sekolah, banyak project-project. Nah, teman-teman bisa tuh tawarin, ya Pak, desain, jualan jasa desain, promosi untuk kebutuhan kampus atau sekolah. Kemudian apa lagi? Oh, saya ada teman-teman punya banyak di komunitas motor nih. Nah, biasanya komunitas itu kan sukanya rame-rame gitu, suka pakai seragam ya. Nah, di situ bisa tuh teman-teman juga tawarin jualan kaos atau seragam untuk mereka ke komunitas motor. Nggak cuma kaos loh, mereka ke motor itu kan banyak aksesorisnya, kebutuhan-kebutuhannya mereka. Pasti nanti kalau udah ada, misalnya kalau saya punya komunitas motor itu ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, kayak aksesoris pernak-perniknya sepeda motornya dibikin lebih cantik, kemudian lebih keren, garang, ada helmnya, ada apanya, banyak selain kaos, ya kan. Juga apalagi, mungkin bisa kayak nih, jalan-jalan ini bisa dieksplor lagi, just tip yang mungkin terakhir-terakhir ini booming. Jadi just tip, kalau teman-teman suka jalan-jalan ke daerah-daerah baru, ada produk-produk lokal yang bisa dibuat sebagai oleh-oleh, kebanyakan kan gitu. Nah, itu juga bisa jadi jualan tuh. Misalnya apa? Just tip produk lokal. Apapun itu just tip ya. Jadi apapun produknya, makanan khasnya daerah sana, kemudian juga souvenirnya itu bisa teman-teman jualan di situ. Jadi teman-teman sambil jalan-jalan, teman-teman bisa tawarin ke teman-temannya mau ini apa segala macam. Nggak perlu beli-beli dulu, bisa juga lewat nanti. Kalau teman saya itu yang just tipnya cukup rame itu, dia cuma jalan-jalan terus dia cuma syuting-syuting aja di Instagram atau di WhatsApp. Siapa yang mau tawarin ke yang lewat Instagram, lewat Facebook, lewat sosial medianya mereka, lewat WhatsApp, itu ada loh yang beli gitu, dan mereka laku gitu. Terus apalagi misalnya nonton nih, saya hobinya nonton. Nah, bisa tuh nonton, teman-teman bisa cari kayak idenya itu jualan merchandise film-film yang lagi ngetren saat itu, misalnya Marvel, misalnya apa, itu bisa jualan kaosnya Iron Man apa segala macam. Terus kemudian kalau sudah nonton, biasanya ada fansnya juga, fansnya fanatik itu, mereka suka tuh ini mah merchandise film. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bilang nggak punya modal, itu salah, karena modal itu nggak melulu uang ya. Jadi modal ini salah satunya kita sudah bisa punya tiga modal kita sendiri ya: hobi, skill, dan relasi. Siapa aja yang kita kenal itu juga modal. Jadi teman-teman bisa menawarkan ke orang-orang terdekat. Nah, dari situ teman-teman pun bisa mendapatkan feedback langsung. Jadi ini jualan ini nggak langsung serta-merta lancar ya. Jadi biasanya pasti nanti banyak, nggak butuh, produkmu kurang cocok nih, aku butuhnya seperti ini. Nah, dari teman-teman terdekat, lingkungan terdekat ini kita akan dapat feedback di situ, akan untuk memperbaiki produk-produk kita. Apakah produk kita ini sudah tepat atau belum? Jadi di situ jangan keburu-buru mau jualannya langsung cepat, langsung rame, langsung berhasil. Enggak ya, teman-teman. Enggak seperti itu prosesnya. Jadi teman-teman akan mengalami sebuah proses di mana nanti ada penolakan, ada nanti feedback, ternyata produkmu nih kurang bagus atau gimana lah. Disitulah teman-teman improvisasi dulu penguatan produk. Jadi teman-teman pastikan punya pasar sama produknya ini tadi cocok gitu. Nanti baru ketemu cocoknya ini, baru nanti bisa ke arah scale up ya. Baru nanti teman-teman tawarin di luar ini. Mereka
cocok, mereka beli lagi, mereka beli, kemudian mereka mereferensikan ke teman, dari mulut ke mulut, dan disitulah bisnis itu akan berkembang. Contoh nih, saya ada customer juga orang Surabaya kebetulan, dia dulu kerjanya sebagai profesional, sebagai manajer juga di perusahaan, di pabrik sepatu segala macam. Modalnya nggak banyak lah, cuman dia udah berani memutuskan untuk keluar, dia buka usaha sendiri, usaha cetak kaos seperti itu. Kebetulan juga dia punya skill desain apa segala macam, kemudian dia akhirnya memberanikan diri untuk dengan tabungan yang ada, dia membeli mesin kecilnya kita. Disitulah awal mula titiknya dia untuk tumbuh menjadi besar. Jadi sekarang tuh customernya udah cukup banyak juga ya. Jadi dia mulai dari awal mula dia beli mesinnya kecil, kemudian dia berkembang, dia tambah mesin, sekarang jadi luar biasa. Itu salah satu contoh pengalaman dari customer kita sendiri. Contoh kedua, kita juga pernah ada customer awal mula dulu dia sales material bahan-bahan bangunan. Kalau nggak salah bahan ACP itu seperti aluminium untuk tutup bangunan. Nah, dia berawal dari situ, dia akhirnya mengerti pasarnya, kebutuhannya ada, kemudian dia memberanikan diri untuk keluar, dan dia akhirnya juga memilih salah satu mesin kita, mesin CNC router, mesin untuk grafir. Nah, di situ dia beli investasi mesin di situ, kemudian dia jualan ke pasar yang sudah punya. Jadi dia sudah punya relasi juga. Jadi relasi yang kebutuhannya untuk kebutuhan ACP itu, aluminium itu tadi, dia tawarkan dengan produk khas yang dihasilkan dari mesin tersebut. Dan sekarang mesinnya awal mula dia beli punya 1, sekarang sudah sampai berkembang jadi 3 gitu. Jadi itu sukses luar biasa, dan ada mau nambah mesin lagi. Jadi itu cukup luar biasa, teman-teman bisa menginspirasi. Ada videonya juga, nanti bisa dilihat di link di bawah sini ya. Jadi itu aja sih teman-teman untuk episode kali ini. Jadi saya coba resume lagi bahwa kita sebenarnya di sini selalu punya modal ya, modal diri sendiri, modal kemampuan kita, modal hobi kita, modal relasi-relasi. Ini sudah cukup untuk kita berjualan. Ya, dari berjualan kita menemukan produk sama marketnya, kita cocok-cocokkan, kita perbaiki terus sampai nanti kemudian benar-benar cocok. Mereka akhirnya customer kita akan mereferensikan, dan dari mulut ke mulut akan berkembang. Mereka akan order ke kita, kemudian mereka akan berjualan, dan makin lama makin banyak. Disitulah kita terus berkembang ya. Jadi nikmati prosesnya, jangan terus mau semuanya instan, dan setiap proses ini nggak selalu mulus gitu loh. Jadi bahkan bisa dikatakan kalau teman-teman awal mula siapkan mindset bahwa ini tidak mudah gitu. Jadi teman-teman nggak patah semangat. Sekian dari saya buat teman-teman yang mau berbagi juga punya pengalaman yang sama nih tentang cara mencari produk maupun tentang jualan. Boleh silahkan komen di bawah ya. Kita nanti sharing-sharing, kita diskusi. Jadi harapannya di sini teman-teman bisa mendapatkan banyak insight untuk berani mulai jualan dan berani bisa mencari produk itu tersebut. Oke, kita bertemu lagi di channel di segmen kita berikutnya. Tetap stay tune ya, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Makasih. The Prince, buat usaha jadi mudah.